Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Apriani. NIM saya 06141182025011. Saya di kelas Indralaya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik belajar dan pembelajaran anak usia dini. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini, yang mana mata kuliah ini diempu oleh Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Dara Zulaiha MPD. Baiklah, simak video saya berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik belajar dan pembelajaran anak usia dini. Sebelum saya menjelaskan tentang karakteristik belajar dan pembelajaran anak usia dini, saya akan menjelaskan pengertian karakteristik. Yang mana pengertian karakteristik ini yang berhubungan dengan sesuatu yang memiliki ciri khas atau perwatakan tertentu. Karakteristik juga mempunyai arti yaitu sesuatu hal yang bisa menentukan sukses atau tidak suksesnya seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perwatakan tertentu yang mana bisa menentukan orang itu bisa sukses atau tidak. Selanjutnya yaitu pengertian belajar. Belajar adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, yang mana melibatkan antara peserta didik atau anak serta guru atau peserta didik, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Pengertian belajar selanjutnya yaitu adalah sebuah proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk melakukan perubahan, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari materi yang telah dipelajari. Dapat disimpulkan bahwa belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang sengaja dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai positif sebagai suatu bentuk pengetahuan dari berbagai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran yaitu segala sesuatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik atau guru, yang mana dapat menyebabkan anak atau peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar. Yaitu karakteristik belajar anak usia dini. Menurut Masito dan kawan-kawan, karakteristik belajar anak usia dini ada dua. Yang pertama yaitu anak belajar melalui kegiatan bermain dan bernyanyi, yang mana kegiatan belajar melalui kegiatan bermain ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu mempertimbangkan beberapa aspek perkembangan anak, yang mana aspek perkembangan anak ini ada 6. Yang pertama yaitu aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial emosional, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan seni, dan aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua yaitu pembelajaran melalui kegiatan bermain dan bernyanyi ini harus bermakna. Yang terakhir yaitu pembelajaran melalui kegiatan bermain ini harus menarik sehingga anak tidak mudah bosan. Yang kedua yaitu anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya, yang mana anak belajar secara alami atau alamiah. Yang kedua yaitu anak belajar sesuai dengan pengetahuannya anak. Yaitu karakteristik pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini melalui kegiatan belajar, bermain, dan bernyanyi ini merupakan karakteristik yang dapat
membuat anak menjadi kreatif, aktif, serta dapat memilih kegiatan apa yang dapat dia lakukan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya anak. Karakteristik selanjutnya yaitu pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ini harus sesuai dengan tingkat usia anak atau tingkat perkembangan anak, yang mana artinya pembelajaran harus diniati dan kemampuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai harapan, yaitu belajar kecakapan hidup, yang mana belajar kecakapan hidup ini bertujuan agar kelak anak berkembang menjadi manusia yang utuh serta memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Karakteristik yang selanjutnya yaitu anak belajar dari benda-benda konkret, yang mana anak dilatih mengingat benda-benda, jumlah, bahkan ciri-ciri, meskipun bendanya sudah tidak ada. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.